Sebelumnya perkenalkan, saya Teguh Surgali Serens dengan NIM M1401231-038. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis untuk refleks fisiologis sama refleks patologis. Sebelumnya izinkan saya untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu, melakukan dengan nama WHO. Alat yang saya gunakan di sini itu adalah talu refleks. Baik Pak, perkenalkan saya Yoga, saya bekerja hari ini dalam beberapa saya bicara. Ya Pak, dari hasil wawancara tadi kita akan melakukan pemeriksaan neurologis. Nanti akan merasa kurang nyaman dan akan ada pembuka pakaiannya pembuka ya. Oke Pak, sekarang berapa yang diberi pemeriksaan? Pemeriksaan pertama itu untuk refleks tendon bicep sama tricepsnya. Posisikan tangan pasien itu semi pronasi dan semi abduksi. Terus yang pertama pada tendon bicepnya, periksa ujung tendon bicep. Kita lihat untuk refleks dan perluasannya serta derajat refleksnya. Lakukan juga pada tendon bicep yang letaknya sedikit di atas bagian siku pasien. Sama yang dinilai untuk refleks, perluasan dan derajatnya itu harusnya dilakukan untuk kedua ekstremitas. Itu untuk pemeriksaan fisiologisnya. Ada juga pemeriksaan fisiologis yaitu brachioradialis. Itu dilakukan pada proses siloideus. Sama yang diperiksa derajat dan perluasan refleksnya. Setelah itu ada pemeriksaan refleks patologis pada ekstremitas atas. Boleh Pak tangannya dibuka seperti ini. Yang pertama itu refleks menggenggam, letakkan kedua ibu jari secara lembut ke bagian telapak tangan pasien. Jika positif, pasien akan refleks untuk menggenggam. Lakukan pemeriksaan pada kedua ekstremitas atas. Terus ada refleks pulmomental. Itu kita lakukan goresan pada bagian telapak tangan pasien. Dan kita perhatikan pada otot wajah pasien. Di otot wajahnya di daerah sekitar oris akan ada sedikit kontraksi jika positif. Itu juga dilakukan pada kedua ekstremitas atas. Terus yang berikutnya ada tanda Krumner sama Hoffman. Pertama untuk Hoffman itu bagian tangannya ditekuk ke bawah dan di seperti ini, mohon maaf Pak. Oke, ke bawah. Terus kita refleksnya kita tekan secara cepat. Oke, berlawanan dari itu untuk Krumner itu diposisikan ke atas dan tangannya seperti ini. Oke, untuk refleks patologis pada ekstremitas atas. Terus kita lakukan juga pemeriksaan pada profunda untuk si abdomennya. Kita melakukan pemeriksaan pada 4 regio abdomen. Yang kita nilai adalah refleks atau perlawanan dari otot abdomen atau dinding perut pasien. Umumnya tidak ditemukan. Setelah itu kita pindah ke ekstremitas bawah. Yang pertama kita lakukan refleks fisiologis dari tendon patella. Kaki pasien sedikit ditekuk. Lakukan pemeriksaan pada tendon patella pasien. Refleks positif akan terlihat seperti pasien ingin mengangkat kakinya. Itu juga dilakukan seharusnya pada kedua ekstremitas bawahnya. Oke. Terus ada refleks fisiologis pada si tendon Achilles. Yang pertama kaki pasien kita tekuk ke arah dalam, sisi abduksi, bagian pelantarnya kita tahan dan kita lakukan uji refleks pada tendon Achilles pasien. Refleksnya seharusnya positif dengan posisi pasien seperti ingin mendorong tahanan yang kita berikan. Itu juga dilakukan pada kedua ekstremitas. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan patologis pada ekstremitas bawah. Itu yang pertama ada tanda Babinski. Itu dilakukan dari bagian luar atau dari bagian lateral, bagian tarsal pasien ke arah ibu jari pasien. Tanda positif apabila ditemukan dorsofleksi dari ibu jari dan abduksi dari jari-jari lainnya. Itu juga dilakukan pada ekstremitas kiri dan kanan. Terus berikutnya itu ada tanda Chadok. Itu dilakukan dari bagian atas tapi arahnya sama seperti tanda Babinski dari lateral bagian ujung kaki pasien ke arah ibu jarinya. Refleks dibilang positif jika ada dorsofleksi dari ibu jari dan abduksi dari jari-jari lainnya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan untuk
tanda Gordon. Tanda Gordon, pasien agak sedikit ditekuk, kita lakukan penekanan pada otot betis pasien seperti ini, lakukan pada kedua ekstremitas. Positif apabila refleksnya sama seperti yang tadi, ada dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari-jari lainnya. Terus ada tanda scafer, itu pada tendon Achilles pasien, kita tekan, berikan penekanan pada kedua ekstremitas. Refleks positifnya juga sama, ada dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari lainnya. Terus ada juga refleks patologis, yaitu tanda Rossolino. Itu kita lakukan pada sentral plantar si pasien, kita lakukan pengetukan. Sama, tanda positifnya ada dorsofleksi dan abduksi jari lainnya. Terus ada tanda Mendeley back row. Positif jika ada dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari lainnya. Terus yang terakhir itu ada pemeriksaan tanda Oppenheim. Itu kita gesekkan dengan dua jari seperti ini dari tulang tibia, dari bagian patella hingga ke kalkaneus pasien. Refleks positif apabila ada dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari lainnya, dan juga dan pasien ini sebenarnya tidak ditemukan. Oke Pak, boleh silakan duduk Pak. Pada pemeriksaan fisiologis itu masih ada dua pemeriksaan lagi. Kalau pada pemeriksaan fisiologis untuk ekstremitas atas kurang lebih sama, pasien juga tangannya posisinya seperti ini, semi pronasi sama semi abduksi pada bicep seperti itu. Tapi pada pemeriksaan tricep itu untuk bagian tangannya memegang bagian sikut kontralateralnya. Terus kita lakukan pengetukan pada si tendon tricepnya. Nah, refleks yang kita lihat sama untuk perluasan sama si bagian refleksnya, dan juga kita melihat pada kedua ekstremitas. Terus yang terakhir itu untuk refleks fisiologis pada tendon patella yang dilakukan secara duduk. Pasien duduk dengan kaki menggantung, kita pukul dan pukul pada tendon patellanya dengan posisi tangan pasien seperti menggenggam, dan setiap kali saya pukul tangannya ditarik ya Pak. Jadi kita pukul pada si ujung tendon patellanya. Dan kedua ekstremitas. Oke. Baik Pak, untuk pemeriksaannya sudah selesai kita lakukan. Nanti kan selanjutnya saya akan memberikan informasi tambahannya tentang barang-barang lain. Oke Pak, pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih karena Bapak sudah mau kooperatif. Videonya juga sudah selesai teman. Dokter, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.